Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifatul Azizah, NIM A4 2019 0151. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah praktikum anatomi fisiologi manusia pada latihan 2, yaitu pada materi sistem muskuler. Untuk yang pertama merupakan gambar anatomi otot polos. Untuk otot polos sendiri itu bekerja secara tidak sadar yang berada hampir di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian-bagian pada otot polos yaitu terdapat beberapa bagian. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa yang pertama itu endomysium, yang kedua nukleus, yang ketiga serat otot polos, yang keempat sarkoplasma, dan yang kelima adalah sarkolema. Selanjutnya yang kedua merupakan gambar anatomi otot lurik. Otot lurik sendiri itu berperan sebagai penggerak rangka tubuh manusia. Di tubuh manusia terdapat otot lurik yang meliputi otot rangka dan otot jantung. Untuk bagian-bagian otot lurik sendiri terdapat beberapa bagian. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa bagian yang pertama yaitu inti, yang kedua adalah serat otot, dan yang ketiga adalah unit kontraksi otot. Untuk yang ketiga merupakan gambar anatomi otot jantung. Otot jantung di sini merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi sebagai pompa darah menuju ke jantung dan sebaliknya. Adapun bagian-bagian dari otot jantung yaitu yang pertama adalah inti, yang kedua persimpangan antara dua sel, dan bagian yang ketiga merupakan serat otot. Ini yang keempat merupakan gambar dari anatomi muskuler fasis lateral. Adapun bagian-bagian dari muskuler fasis lateral terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada musculus frontalis, yang kedua musculus orbicularis oculi, yang ketiga musculus zygomaticus, yang keempat musculus buccinator, yang kelima ada musculus orbicularis oris, yang keenam merupakan musculus platysma, yang ketujuh musculus cranial oponeurosis, yang kedelapan musculus temporalis, yang kesembilan musculus occipitalis, yang kesepuluh adalah musculus Manchester, yang ke-11 musculus sternocleidomastoid, dan yang ke-12 merupakan musculus trapezius. Yang selanjutnya merupakan gambar dari anatomi muskuler ekstremitas superior atau biasa yang sering disebut sebagai anggota gerak. Disebut sebagai ekstremitas superior karena berada di bagian atas atau kranial yang lebih dekat dengan kepala. Bagian-bagian dari muskuler ekstremitas superior sendiri terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian A merupakan muskuler deltoideus. Yang selanjutnya merupakan gambar dari anatomi muskuler ekstremitas inferior pada bagian anterior. Adapun bagian-bagiannya yang pertama merupakan musculus tensor fasciolata, yang kedua musculus sartorius, yang ketiga musculus rectus femoralis, yang keempat musculus iliotibial tract, yang kelima musculus vastus lateralis external, yang keenam musculus peroneus longus, yang ketujuh musculus tibialis anterior, yang kedelapan ada musculus extensor digitorum longus, yang kesembilan musculus peroneus brevis, yang ke-10 musculus iliopsoas, yang ke-11 musculus pectineus, yang ke-12 merupakan musculus gracilis, yang ke-13 musculus adductor brevis, yang ke-14 musculus fibularis longus, yang ke-15 musculus adductor longus, yang ke-16 musculus gastrocnemius, dan yang ke-17 merupakan musculus soleus. Selanjutnya merupakan gambar dari anatomi muskuler ekstremitas inferior pada posisi posterior.
Adapun bagian-bagiannya yang pertama merupakan muskular adductor magnus, yang kedua muskular gracilis, yang ketiga muskular semitendinosus, yang keempat muskular semimembranosus, yang kelima muskular sartorius, yang keenam muskular gastrocnemius, yang ketujuh muskular plantaris, yang kedelapan muskular gluteus medius, yang kesembilan muskular gluteus maximus, yang ke-10 muskular iliotibial tract, yang ke-11 muskular bicep femoris long head, yang ke-12 muskular bicep femoris short head, yang ke-13 muskular soleus, yang ke-14 merupakan muskular fibularis longus, dan yang ke-15 merupakan muskular fibularis brevis.